Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Adriansyah dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas reguler G. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang Nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran adalah istilah yang merujuk pada kejadian turunnya Al-Quran dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui beberapa proses tahapan. Pada video ini, saya akan membahas beberapa materi, seperti bagaimana proses turunnya Al-Quran, apa saja hikmah yang dapat kita ambil dari proses turunnya Al-Quran, yang ketiga, apa saja kategorisasi ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan yang terakhir adalah ayat yang pertama dan yang terakhir turun. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran merupakan peristiwa penting bagi sejarah umat Islam. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat pada waktu itu. Penurunan Al-Quran secara bertahap juga berfungsi untuk memperkuat iman umat Islam, membimbing mereka dalam menghadapi peristiwa-peristiwa penting, dan memberikan jawaban terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Penurunan Al-Quran secara bertahap. Allah menurunkan Al-Quran selama periode sekitar 23 tahun. Proses penurunannya tidak dilakukan secara sekaligus, tetapi secara bertahap. Terkadang berupa satu ayat, 2 ayat, atau beberapa ayat, bahkan satu surah. Tergantung pada kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat saat itu. Hal ini dilakukan agar Nabi Muhammad SAW bisa menjelaskan dengan baik secara perlahan kepada umatnya, sehingga mereka bisa memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 106, yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Selanjutnya adalah tahapan penurunan Al-Quran. Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui 3 tahap utama. Yang pertama adalah dari Allah SWT ke Lauh Al-Mahfuz. Tahap pertama adalah penurunan Al-Quran dari Allah SWT secara menyeluruh ke Lauh Al-Mahfuz. Lauh Al-Mahfuz adalah tempat penyimpanan catatan yang mencakup segala kepastian dari Allah. Di Lauh Al-Mahfuz, Al-Quran telah tercatat dengan baik sejak zaman azali. Proses yang kedua adalah penurunan Al-Quran dari Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia. Proses ini berlangsung secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qadar ayat pertama, yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan. Proses yang ketiga adalah penurunan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mempunyai beberapa cara untuk menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, seperti melalui mimpi ataupun bertemu langsung dengan Rasulullah SAW dalam wujud manusia. Malaikat Jibril memberikan wahyu ataupun menyampaikan wahyu berupa 1 ayat ataupun 2 ayat, bahkan 1 surah, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat waktu itu. Hikmah dari penurunan Al-Quran secara bertahap. Yang pertama adalah memudahkan pemahaman. Turun secara bertahap itu memudahkan pemahaman kepada umat Nabi Muhammad SAW agar mereka bisa mempelajari dan memahaminya secara mendalam. Dan yang kedua adalah membantu untuk menyelesaikan masalah. Turunnya ayat Al-Quran sesuai dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Jadi ayat Al-Quran bisa dijadikan solusi untuk memecahkan masalah pada waktu itu. Pembahasan selanjutnya adalah kategorisasi ayat. Di sini ada beberapa kategorisasi ayat seperti ayat syaifi, ayat syitai, dan yang lain-lainnya yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian ayat syaifi. Ayat syaifi merujuk pada ayat-ayat yang memiliki karakteristik bacaan yang ringan, pendek, serta cepat. Biasanya, ayat-ayat ini dianggap sesuai dengan suasana musim panas yang ceria dan aktif. Surat-surat dalam kategori ini sering berisi kabar gembira atau perintah yang sifatnya umum.
Contoh ayat syafi'i dapat ditemukan dalam surat pendek, seperti surat Al-Asr. Ayat dalam surat ini dibaca dengan cepat dan memberikan kesan kegembiraan, serta kecepatan yang mencerminkan suasana musim panas. Yang kedua adalah pengertian ayat syita'i. Berbeda dengan ayat syafi'i, ayat syita'i merujuk pada ayat-ayat yang lebih panjang, berat, serta lambat. Karakteristik bacaan ini dianggap cocok dengan suasana musim dingin yang lebih tenang dan khusyuk. Ayat-ayat syita'i sering ditemukan dalam surat-surat panjang yang berisi kisah para nabi atau penjelasan tentang hukum-hukum Islam. Contoh ayat syita'i dapat ditemukan dalam surat-surat berikut, seperti surat Al-Quraisy ayat 1 dan 2. Ayat-ayat ini umumnya membutuhkan bacaan yang lebih mendalam dan penuh perenungan. Selanjutnya adalah ayat ardi. Ayat ardi itu merujuk pada ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan duniawi, seperti hukum-hukum yang berada di masyarakat serta hubungan manusia dengan alam semesta. Ayat-ayat ini memberikan panduan praktis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Contoh ayat ardi adalah Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini memberikan pemahaman ataupun panduan bagi umat Islam tentang ketaatan kepada kepemimpinan, serta menyelesaikan perselisihan dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat adalah pengertian ayat sama'i. Ayat sama'i merujuk pada ayat-ayat yang berhubungan dengan akidah atau keyakinan terhadap Allah SWT, malaikat, kitab-kitabnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Ayat-ayat ini memberikan pemahaman tentang hakikat Allah dan hubungan manusia dengannya. Berikut adalah contoh ayat sama'i, yaitu Quran Surat Al-Ikhlas. Yang kelima adalah ayat firasyi. Firasyi dalam bahasa Arab merujuk pada tempat tidur atau sesuatu yang digunakan untuk beristirahat. Al-Quran menyebutkan konsep tempat tidur dalam beberapa ayat sebagai simbol kedekatan dan kasih sayang. Contoh ayat firasyi dapat ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ayat ini menggambarkan hubungan antara suami dan istri sebagai pakaian bagi satu sama lain. Metafora ini menunjukkan keintiman dan kenyamanan yang terkait dengan tempat tidur sebagai simbol istirahat dalam kehidupan rumah tangga. Yang keenam adalah ayat naum. Naum dalam istilah Arab artinya tidur. Dalam Al-Quran, tidur disebut sebagai salah satu tanda kebesaran Allah yang memberikan waktu bagi manusia untuk beristirahat. Contoh ayat naum adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Ayat ini menekankan pentingnya tidur sebagai bentuk rahmat Allah yang memungkinkan manusia untuk beristirahat setelah melakukan aktivitas. Selanjutnya adalah ayat nahari. Nahari berasal dari kata nahar yang berarti siang. Waktu siang dimulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Durasi waktu ini bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan waktu dalam setahun. Contoh ayat nahari adalah surat An-Anfal ayat 24. Ayat ini menekankan pentingnya mendengarkan panggilan Allah dan Rasul-Nya yang dapat diartikan bahwa siang hari adalah waktu untuk beraktivitas dan beribadah. Yang berikutnya adalah ayat laili. Laili berasal dari kata lail yang berarti malam. Waktu malam dimulai dari terbenamnya matahari hingga terbitnya kembali matahari. Contoh dari ayat tersebut ialah surah Al-Isra ayat 12. Dan yang selanjutnya adalah kategorisasi ayat hadhari dan safari. Yang pertama adalah ayat hadhari. Hadhari berasal dari kata hadar yang berarti menetap. Jadi ayat hadari itu biasanya merujuk pada ayat-ayat yang mengatur ketentuan bagi orang-orang yang tinggal atau tidak sedang berpergian. Contohnya adalah ayat-ayat yang menata atau mengatur sholat 5 waktu secara penuh, puasa di bulan Ramadan, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang tidak mendapatkan keringanan karena kondisi perjalanan. Contoh ayatnya adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Yang berikutnya adalah ayat safari. Safari berasal dari kata safar yang berarti berpergian. Dalam konteks ini, ayat safari adalah ayat-ayat yang membahas keringanan atau rukhsah bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Contohnya adalah keringanan dalam melaksanakan sholat, serta penundaan puasa Ramadan bagi musafir. Contoh ayat safari adalah Quran Surat An-Nisa ayat 101.
Ayat ini memberikan keringanan bagi orang yang berpergian untuk mengosor ataupun meringkas sholat mereka, terutama dalam situasi yang berbahaya. Materi terakhir adalah ayat yang pertama dan yang terakhir diturunkan. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah ayat 1-5 surat Al-Alaq. Ayat ini diturunkan di Gua Hiro pada 17 Ramadan, sekitar tahun 610 Masehi. Mengutip buku Walid Kanfi Ulumil Quran, ataupun dalam artian Samudra Ilmu-Ilmu Al-Quran, yang ditulis Imam Jalaluddin Asyuyuti, surat terakhir yang diturunkan adalah surat Al-Baqarah. Terdapat dua perbedaan mengenai ayat pasti dari surat Al-Baqarah tersebut. Jika didasarkan pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, surat yang terakhir diturunkan adalah Al-Baqarah ayat 278 yang membahas tentang riba. Sedangkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Ibnu Abbas bin Sa'id bin Jubair bahwa ayat terakhir yang diturunkan adalah Al-Baqarah ayat 281. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa surat tersebut turun 9 hari sebelum Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin 2000 awal 11 Hijriah atau 632 Masehi. Kesimpulannya adalah Al-Quran turun secara bertahap selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW. Penurunan ini dilakukan dalam 3 tahap, dari Allah SWT ke Lauhul Mahfuz, lalu ke Baitul Izzah, dan akhirnya disampaikan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Penurunan berangsur-angsur ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman, memberikan solusi atas masalah yang dihadapi umat, dan menguatkan iman mereka. Juga menjelaskan kategorisasi ayat-ayat Al-Quran seperti ayat Hadari, Safari, dan serta ayat-ayat lainnya yang dikaitkan dengan situasi sosial dan kondisi umat saat itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.